pergi berkunjung ke sanak saudara, berbagi cerita gembira. Bagaimana kabar saudara? Semoga sehat dan bahagia. Sahabat semuanya, harus satu rahmi adalah satu tanaman untuk satu rahmi. Dan kali ini sama saya, Pak Wito, sahabat sekalian, sahabat satu rahmi kepada salah satu tokoh muda di Perumahan Villa Bondo, yakni Mas Wahyu Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya saat ini? Sekarang lagi mencoba merintis usaha baru. Ya seperti yang Pak Wito lihat sekarang. Alhamdulillah. Ini Mas, tadi sebelum kita lanjut, tentunya kami dari tim Nasional ini yang pernah selamat dan sukses atas pembukanya Villa Cafe untuk Ya, semoga dan juga ini. Kemudian ini Mas Wahyu, jadi sebelum kita lanjut, pertama-tama saya mohon berkenan dari Mas Wahyu untuk mengenalkan diri kepada sahabat semuanya secara utuh. Sebelumnya sahabat ya. Sahabat. Sahabat. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Kebetulan usia saya masih jauh di bawah 30 tahun. Luar biasa. Di bawah 30 tahun. Tentunya segala usaha dan upaya yang ada saat ini tentunya tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya pasti ada bantuan dari orang tua. Jadi dua itu yang pasti dan selalu saya pegang. Tanpa adanya kedua itu secara mustahil. Jadi gimana cara kita bersyukur kepada yang memberikan segalanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kepada orang tua. Jadi kami di sini sudah dipercaya segala sesuatunya. Ya tentunya kepercayaan itu harus kita jaga dan harus betul-betul kita usahakan dengan maksimal. Ada yang betul-betul usahakan tapi tidak maksimal. Jadi ada dua usaha. Kalau menurut saya. Jadi orang berusaha dengan orang yang berusaha dengan maksimal. Jadi yang coba saya jalani sekarang berusaha dengan maksimal. Ini Mas Wahyu, jadi kami dari tim pariwisata ya, alhamdulillah dia terima kasih diberikan dengan baik ini dalam suatu pertemuan yang tentunya saya ingin kamu tanya-tanya. Oke, boleh. Yang pertama ini Mas, jadi spirit roh dari pembangunan Villa Cafe untuk lagi. Sebenarnya spirit pembangunan ini adalah karena adanya lahan aja, Bang. Karena adanya lahan dari orang tua, dari Bapak Sugeng, Siti, jadi lagi ada lahan di sini cukup lama tidak terpakai. Jadi kami sekeluarga berembuk sekiranya bagaimana ini biar terfungsikan dengan baik. Ya, dan maksimal terfungsikan dengan baik. Fungsi tadi yang sekiranya segala usaha itu pasti ada pro dan kontra. Ya. Jadi semua usaha pasti ada pro dan kontra. Kami mencoba mencari usaha yang sekiranya minim akan kontranya tadi. Ya. Jadi kami mencoba apa yang sekiranya punya feedback, punya dampak yang luar biasa buat sekitar, manfaatan. Ya. Jadi sebenarnya awal luputnya di sana, sehingga terbentuklah Villa Cafe di rumah saya. Jadi berkah. Amin. Kemudian ini Mas, yang juga
diceritakan histori singkat dari ide munculnya Histori singkat dari ide pembangunan ini Pak Wito, kembali tadi karena ada lahan kosong, terus kita sekeluarga berpikir keras apa sekiranya usaha yang punya dampak yang baik sehingga masyarakat juga secara tidak langsung maupun secara langsung menikmati manfaat itu. Contoh misalkan begini Pak, dengan adanya Villa KPN ini, yang pertama perumahan villa lebih terkenal lagi, betul. Dampak yang tidak langsung bisa dinikmati sama perumahan. Iya. Yang pertama. Yang kedua itu dengan adanya Villa KPN ini, kami berharap yang punya aset-aset di sini harga pasti akan lebih meningkat lagi. Jadi dengan adanya usaha di sini, yang punya aset di sini, kalau misalkan nih mau mengembangkan aset atau mau menjual atau mau apa gitu, saya rasa menjual tapi dengan ide bisnis, saya rasa jadi hal-hal yang semacam itu yang bisa membuat dan meyakinkan kami sekeluarga itu juga memberanikan Villa KPN. Tentunya menambah estetika. Iya. sangat. Karena kami tidak berlihat ini. Iya. Estetikanya juga ramah. Terus kemudian jujur ya, kita melihat air itu jadi bahagia. Walaupun saya nggak masuk ke dalam. Gitu ya. Ini mungkin kita lanjut kemitraan itu. Ya. Mungkin ke depan jadi minta itu atau mungkin bisa diintegrasikan dengan apa belakang. Kalau kemitraan yang sudah kita bangun dengan menggunakan trademark villa, karena sebenarnya kan villa ini adalah perusahaan turunan. Jadi induknya itu adalah Rizky. Yang Rizky ini yang sudah perusahaan Rizky ini yang memang sudah betul-betul dibangun sudah sangat lama sama mertua saya, sama orang tua saya. Jadi perusahaan Rizky ini yang memang sudah beberapa sudah dikenal sama masyarakat, sehingga muncullah villa ini. Awalnya sedikit banyak ada keraguan mau memunculkan nama Rizky KPN atau Villa KPN dengan adanya, jadi cukup lama, cukup hingga sampai di detik-detik terakhir muncul Villa KPN. Kalau awal-awal masih Rizky KPN awalnya, karena ada nama besar. Iya, nama induknya, perusahaan induknya karena Rizky gitu loh itu. Sehingga karena ada kemanfaatan tadi buat rumah villa, jadi muncullah trademark villa tadi. Untuk kemitraan, Pak Wito, untuk sementara kemitraan itu yang mulai kita bangun itu adalah yang pertama karena di sini sudah khususnya di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai dilihat seperti ojol-ojol gitu, kayak jogger, jenggut, cukup banyak di sini. Dan saya tidak bisa sebut satu-satu tuh. Itu sudah mulai usaha-usaha yang mulai menggeliat dan karyawan mereka pun cukup banyak. Jadi dengan adanya Villa KPN ini memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih Villa KPN. Kemudian ya Mas, yang kita market yang market pemasaran kejualan. Ya gini, karena Villa KPN itu adalah dua usaha yang tergabung menjadi satu. Ada kafe, ada kolam renang. Jadi segmen kami itu lebih kepada keluarga. Jadi harapan kami anaknya berenang, orang tuanya nyatanya di sini gitu. Saya kan sekarang dengan adanya teknologi
teknologi yang luar biasa berkembang pesat. Kalau kita melihat itu quality time dengan keluarga itu kebanyakan dihabiskan dengan bermain gadget. Betul. Ya. Apa salahnya sih kalau ngajak anaknya bertamasya, berenang, gitu, dan orang tuanya iya di sini, dia juga bisa main gadget dengan nungguin anaknya. Anaknya merasa senang karena dibawa berenang, orang tuanya bisa main gadget dengan ngawasi anaknya, gitu. Jadi saya rasa itu yang membuat kami sekeluarga itu hingga akhirnya terbentuk. Awalnya kolom aja nih, kolom aja nih kayaknya. Tapi nggak asik kayaknya. Iya, nanti ya ini cuma anaknya doang, orang tuanya di gimana gitu. Jadi harapan kami orang tuanya dia juga bisa di sini. Kan sekarang pekerjaan kan sudah sangat kompleks. Tidak harus orang tua itu bekerja di kantor, tidak harus orang tua itu bekerja. Sekarang kan banyak tuh yang kayak marketplace, orang tua yang bekerja dia online shop, ngurusi adminnya gitu kan. Jadi orang tuanya bisa kerja di sini sambil bekerja dan mungkin anaknya gitu. Jadi kami sediakan suatu tempat, pilihan tempat di Situbondo. Mungkin satu-satunya Pak. Mungkin satu-satunya kafe dengan view kolam renang. Nah, ini Mas saya lanjut ya. Ke depan mungkin layanan edukasi di poolnya. Iya. Untuk layanan edukasi Pak Bito, sekarang berenang itu sangat sepertinya suatu kewajiban bagi anak yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Contoh misalkan di beberapa jenjang pendidikan, contoh seperti di kepolisian, mau di ikatan dinas, BDN, dan lain sebagainya, itu mereka ada tes kesemaptaan dan di dalamnya ada tes renang. Kalian berenang. Iya. Jadi saya rasa edukasinya di situ Pak. Jadi kalau misalkan sudah dari kecil anak itu kita giring dengan dia berenang, dia pasti kesenangan buat berenang dan keingin tahunan buat berenang itu akan lebih jauh besar. Karena dia juga Iya, asik ya. Sehingga pada saat dia sudah mulai mengerti nih mau masuk kemana, jurusan apa. Jadi kalau misalnya mau masuk ke jurusan mau kayak tadi yang saya sebutkan tadi, seperti di ikatan dinas tadi. Jadi mereka cuma tinggal ngarahin aja, karena basicnya sudah dari kecil dia sudah karena seringnya berenang. Terus kami di Villa KPM itu kami juga menyediakan beberapa pilihan guru disebut. Iya, berenang. Jadi kami tidak mendominasi. Kami tidak mendominasi harus daftarnya ke Villa KPM itu tidak. Kami menyediakan beberapa instruktur renang. Jadi biar customer itu ngubungin sendiri. Kami juga kami hanya sebagai mediator aja. Jadi terkait dengan bagaimana jamnya, bagaimana pengaturannya itu antara customer sama kita. Kami hanya menyediakan layanannya aja di sini. Karena kami juga ingin setidaknya guru-guru atau instruktur renang itu dia juga namanya sedikit terangkat gitu. Jadi kebanyakan kan biasanya itu dimonopoli oleh tempatnya sama kafenya gitu atau sama kolam renangnya. Jadi mau tidak mau orang yang mau les, mau private dia lewat dulu sama. Ya kalau kita di sini tidak. Jadi biarlah customer itu memilih instrukturnya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Kami menyediakan ada laki, ada cowok, ada yang ya intinya dengan semua karakternya masing-masing. Ini Mas,
mungkin layanan pendukung untuk kenyamanan pelanggan, misalnya sarana parkir, kemudian lain-lainnya. Silakan. Ya. Untuk layanan fasilitas yang bisa dinikmati oleh customer yang datang di sini, terutama kami menginginkan customer yang datang di sini merasa aman, merasa aman. Karena kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama, bahwa setiap membangun suatu usaha itu pasti ada pro dan kontra tadi. Tapi kami keluarga juga sudah memikirkan hal itu. Bagaimana kontra itu tidak semakin besar. Bagaimana cara kita untuk meredam kontra itu. Jadi kami menyediakan lahan parkir di sebelah kafe, cukup luas. Saya kira kalau cuma 15 mobil masuk lah Pak Wito. Kalau pengaturannya bagus, cukup luas di samping. Kemudian di depan rumah itu bisa juga ditempatin mobil sekitar 8. Jadi saya rasa itu fasilitas yang kita berikan. Kemudian fasilitas tambahan wahana buat anak-anak, ada perusutan. Jadi itu merupakan suatu daya tarik sendiri bagi anak-anak. Karena cukup jarang kolam yang ada perusutannya. Jadi ya kita terus berdoa semoga Villa Cafe and Pool ini bisa terus berkembang. Amin. Jadi beberapa fasilitas yang sudah kami rancang. Termasuk yang atas Mas ya? Termasuk yang atas. Iya, benar. Beberapa ide kami, ide jahil kami, ide gila kami bisa terrealisasi gitu. Amin. Jadi tidak stagnan hanya ya begini aja gitu. Jadi kami juga menyediakan, kami nanti akan menambah kayak ember tumpah gitu Pak Wito. Jadi nanti wahana permainan. Wahana permainannya gitu. Jadi anak-anak itu akan semakin betah lagi Pak Wito. Karena kalau misalkan teman-teman banyak yang mengatakan bahwa panas ya aja. Panas tuh kalau kita nunggunya di luar. Betul. Tapi kalau kita nunggunya di dalam, sangat dingin. Nyaman. Terus kemudian kita masih ingin melanjutkan di lantai 2. Pengerjaan sudah kemungkinan 70%, tinggal 30% lagi. Ya mohon doanya buat semuanya, buat Pak Wito juga. Biar pembangunan ini bisa segera selesai dan pengunjung yang datang di sini tidak terganggu akan pembangunan yang dilakukan gitu. Termasuk mungkin ke depan ada wedding apa Mas ya? Mungkin bisa ya? Iya itu. Sebenarnya untuk di bawah itu kapasitas kami kalau cuma 60-70 masih cukup. Dengan luas begini 60-70 masuk. Karena segmen kami itu seperti yang saya jelaskan tadi dengan segmen family. Tapi beberapa kami juga sudah mulai masuk di beberapa dinas instansi. Itu sudah mulai mereka itu menschedulkan rapat mereka, sosialisasi mereka di Villa Cafe and Pool. Luar biasa. Kemarin aja alhamdulillah sudah ada 3 instansi yang sudah pernah melakukan sosialisasi di sini. Sudah pernah. Kemudian kami juga kembali menschedulkan beberapa agenda-agenda mereka di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kebanyakan kan instansi itu Pak Wito, mereka tidak punya tempat yang betul-betul mumpuni untuk beberapa kapasitas gitu karena mengingat mereka tidak punya aula gitu kan. Jadi mau tidak mau mereka harus sewa atau mencari tempat di luaran yang sekiranya nyaman dan sesuai sama acaranya. Kita kafenya nggak ada Mas. Saya lanjut Mas. Mungkin ini penting Mas bagi kita semua ya, terutama untuk warga sekitar ya. Jadi mungkin
informasi tentang sirkulasi daripada kolam sendiri. Oke. Terus lagi. Untuk kolam renang yang kami bangun ini bernama Overflow. Overflow. Apa itu, Mas? Nah, Overflow dia banyak warga-warga yang menanyakan, airnya itu berapa kubik itu? Kalau misalkan dikuras, nanti nggak sampai itu naik banjir tuh. Betul. Gimana? Ya. Jadi sistem untuk kolam renang itu ada dua, Pak Wito. Yang pertama adalah skimmer, yang kedua adalah overflow. Skimmer ini adalah teknologi yang agak jadul. Oh gitu. Sedangkan yang kami miliki sekarang adalah overflow. Overflow dia air yang keluar ataupun yang tumpah itu tidak sebanyak yang skimmer. Jadi setiap pagi rutin yang keluar air itu hanya kurang dari 1 kubik. Air kurang dari 1 kubik itu nggak nyampe ke nggak nyampe 20 meter aja, di airnya sudah kering duluan gitu. Betul. Ya. Jadi kita hanya nambahnya dan pengurangannya sekitar 1 kubik 2 kubik. Jadi setiap hari kita nambah 1 kubik 2 kubik. Loh, terus gimana kok misalkan air ini tetap jernih? Betul. Jernih. Iya, betul. Terus aman buat anak-anak. Gimana? Berenang, ya. Jadi kita dengan adanya sistem overflow tadi, jadi ada suatu alat filter yang memang cukup besar. Jadi itu yang membersihkan air. Jadi karena kita kan kolamnya itu kan kebanyakan buat anak. Jadi kalau anak dia kan lebih sensitif. Betul. Jadi tingkat pH, klorin, air itu memang betul-betul kami jaga. Jadi pada saat anak berenang itu tidak akan pedih di mata. Jadi beberapa kayak misalkan air itu kalau misalkan kita tidak betul-betul jeli di sana, kita sembarangan menggunakan obat, kita sembarangan betul. Itu dampaknya akan bahaya bagi pengunjung ya. Jadi masyarakat di sekitar tidak perlu khawatir akan hal itu ya. Jadi tapi tetap pro kontra itu ada. Gitu. Jadi kami akan terus bagaimana kontra itu bisa kami redam semaksimal mungkin. Menjadi sinergi ya. Iya. Mudah-mudahan Mas. Ya. Kemudian, nah ini Mas, mungkin kiat layanan terbaik untuk pelanggan. Kiat layanan terbaik untuk Villa Cafe and Pool. Jadi customer yang masuk itu semaksimal mungkin akan kami layani sesuai dengan kebutuhan customer. Contoh misalkan begini Pak Ito, customer datang ke sini dia untuk bekerja. Jadi mau tidak mau kami siapkan perangkat bekerjanya. Contoh misalkan dari luar dia sudah bawa laptop, kehabisan baterai. Jadi mau tidak mau kami siapkan bagaimana komputer itu tetap terus nyala. Jadi kami siapkan di beberapa titik kayak colokan, pengecasan. Jadi nggak berhenti bekerjanya. Termasuk wifi ya? Wifi itu sudah syarat mutlak yang harus kami sediakan ya sebagai fasilitas. Kemudian bagi yang berenang, buat anaknya kami juga siapkan guard yang mengawasi yang ada di pintu masuk. Jadi yang penjaga itu yang akan mengawasi anak-anaknya jika anak-anaknya itu masuk ke kolam yang lebih dalam. Jadi guard itu yang nanti akan langsung terjun untuk menyelamatkan anaknya. Cuma Pak Wito, alangkah lebih baiknya, walaupun kami juga sudah menyediakan dan menyiapkan pengawas dari kami, alangkah baiknya tetap terus ada pantauan dari orang tua gitu. Tapi kami tetap terus akan membackup itu, sehingga jadi ada rasa aman. Jangan sampai terlitur dengan ini ya, dengan gadgetnya. Iya. Gitu. Sahabatku asik sekali. Kemudian mungkin ini Mas ya, terakhir ya.
pesan moral dari seorang Mas Wahyu Hidayat untuk para generasi muda, karena tokoh muda ya, jadi Aduh, inspirasi. Silakan Mas. Kalau dikatakan inspirasi masih belum itu. Masih sangat banyak amat perlu belajar ini. Motivasi Mas, motivator Mas. Silakan. Motivasi saya buat teman-teman yang masih sama-sama berjuangnya bersama saya di luar, bahwa segala pekerjaan yang sekarang lagi digeluti itu harus dilaksanakan dan dilakukan secara maksimal tadi Pak itu. Jadi jangan serta-merta menganggap remeh pekerjaan yang dimiliki sekarang. Ya, betul. Income yang dimiliki sekarang, wah cuma segini nih. Tapi kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada manfaatnya nanti di keesokan hari. Iya. Jadi berusaha tapi maksimal. Berusaha tapi maksimal. Ya. Luar biasa. Terus Pak Wito, misalkan sekarang nih lagi kerja ikut orang gitu. Cintai pekerjaan itu. Walaupun tidak membuat dia kaya, tapi setidaknya membuat dia hidup. Luar biasa. Jadi buat kaula muda milenial yang sekarang masih berjuang, mungkin dia bekerja untuk mengumpulkan modal, dia punya mindset setelah modal terkumpul dia akan membangun suatu usaha. Semasa itu betul-betul dimanfaatkan, betul-betul dipelajari dengan baik di mana dia bekerja. Karena saya sebutkan tadi, suatu saat pekerjaan yang dia geluti sekarang dengan maksimal itu pasti akan bermanfaat di saat dia sudah memulai usahanya sendiri. Luar biasa. Karena semuanya usaha itu pasti dari nol. Ya. Tidak ujuk-ujuk buka villa cafe, betul. ujuk-ujuk pas jadi begini tanpa kita punya pengalaman. Semuanya sama. Pasti ada historinya. Pasti ada historinya. Ya. Saya ikut orang kerja di kafe itu 2 tahun. 2 tahun saya ikut orang, bagaimana cara saya belajar manajemen kafe, bagaimana cara saya belajar membuat suatu minuman. Luar biasa. Itu ya saya belajar detail bagaimana cara saya membuat suatu makanan. Walaupun saya sekarang di sini menggunakan betul-betul saya mendatangkan chef, jadi saya memang mengontrak chef untuk bekerja di sini, tapi di sana kan harus ada sharing. Ya. Jadi tidak serta-merta kita sebagai owner itu lepas tangan. Betul. Kepada percaya penuh. Iya, percaya penuh. Ya. Saya karena jujur saya bukan tipikal orang yang seperti itu, Pak itu. Jadi mau tidak mau dia bikin minuman, saya harus quality control nih. Enak nggak minuman ini? Saya harus tahu dulu ingredient bahan yang dia masukin apa. Ya. Jadi setidaknya kami sebagai owner itu tahu gitu itu. Ya. Tahu. Jadi tidak semata-mata kita punya duit, kita punya modal, kita bangun yuk gitu. Oh, iya. Jadi spirit tadi ya, Mas. Spirit tadi ya. Jadi cintai pekerjaannya walaupun dia tidak bisa membuat kaya, tapi setidaknya bisa membuat dia hidup. Cintai, tekuni, sunggui, seriusi ya. Sahabat sekalian, luar biasa silaturahmi pada hari ini, luar biasa. Mas Wahyu, terima kasih sekali atas diterimanya kami ya silaturahmi ini. Kemudian terakhir ya, kami mengucapkan sekali mudah-mudahan sukses dan berkah selalu. Amin. Mohon doanya buat semuanya. Teman-teman terus berkembang dan berjaya. Iya, berkembang. Berkembang dan berjaya. Kemudian sahabat sekalian, terima kasih tetap setia mengikuti video ini, dan terakhir saya sampaikan naik tangga ada kreseknya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kenalan Bapak namanya? Denis Pak. Dari mana rumahnya? Dari saya Dawan, belakang Capil. Mohon izin mau tanya-tanya Bapak ya. Mungkin pendapatnya Bapak ya terkait dengan kolam renang di villa ini Pak. Silakan Bapak. Kalau saya lihat ini baru satu-satunya di Situbondo kolam renang outdoor yang ada di Situbondo.
bagus sih, konsepnya bagus. Begitu ya. Cuma kalau pas siang itu kan sini Situbondo panasnya terik. Iya. Nah, kalau siang kayaknya kurang cocok. Kalau dibuat untuk sampai malam, outdoor ini bagus. Cocok ya? Cocok karena gitu. di Situbondo belum ada swimming pool yang buka sampai malam. Begitu Apalagi konsepnya outdoor. Ini sudah berapa kali Bapak kesini? Saya baru sekali kemarin ngelihat, oh kok ada Ingin gitu ya? nyoba aja. Pas sudah buka, nanti ngajak anak saya ke sini. Oh gitu ya. Berarti suatu saat nanti akan datang lagi Pak ya? Insya Allah pasti datang. Iya. Ini emasnya Rabu minta ke sini mumpung libur Maulid katanya. Sebenarnya tadi tak aja juga, ayo Mas ikut. Enggak ada, Mas Rabu aja. Oh gitu ya. Berarti asik ya untuk anak-anak ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi suatu saat.